kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan memaparkan tentang karakteristik dan masalah umum yang dihadapi anak usia dini dan siswa sekolah dasar dalam bidang. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik pada anak usia dini. Tetapi sebelum kita masuk pada keempat poin ini, kita harus mengetahui apa itu karakteristik. Karakteristik adalah sesuatu yang mengungkapkan, membedakan khas dari suatu karakter individu. Poin yang pertama, karakteristik dalam bidang fisik. Anak usia dini cepat tumbuh dan berkembang dalam segi fisik, mau itu dalam hal kasar maupun halus. Poin yang kedua, karakteristik dalam bidang sosial emosional. Anak usia dini mulai membentuk hubungan sosial dengan teman sebayanya. Mereka mulai mengekspresikan emosi yang bervariasi. Poin yang ketiga, karakteristik dalam bidang bahasa. Anak usia dini sulit sekali mengekspresikan diri mereka dan masih sangat sulit dalam mengeja kata-kata atau kalimat. Poin yang keempat, karakteristik dalam bidang kognitif. Anak usia dini mereka tertarik pada eksplorasi dan penemuan. Mereka mulai mengembangkan keterampilan berpikir dan memecahkan masalah-masalah yang sederhana. Yang pertama, karakteristik dalam bidang kepribadian. Dalam bidang kepribadian, siswa sekolah dasar dapat menunjukkan berbagai sifat yang berbeda tergantung pada situasi dan lingkungan sosial mereka. Beberapa karakteristik yang sering terlihat adalah keceriaan, kerajinan, rasa ingin tahu yang tinggi, ketidakpercayaan diri, atau kurangnya kontrol diri. Oleh karena itu, sebagai pendidik atau orang tua perlu memberikan perhatian khusus kepada siswa dalam pengembangan kepribadian mereka. Kemudian yang kedua, bidang sosial. Dalam bidang sosial, siswa sekolah dasar umumnya mulai membentuk hubungan dengan teman sebaya, guru, dan orang tua. Mereka mulai mempelajari norma dan nilai dalam masyarakat dan belajar untuk berinteraksi dalam kelompok. Namun, beberapa siswa mungkin lebih pemalu dan tidak dapat beradaptasi dengan mudah dalam situasi sosial. Sementara yang lain mungkin mengalami gangguan kognitif atau berbicara yang mempersulit interaksi sosial mereka. Yang ketiga, dalam bidang intelektual, siswa sekolah dasar mulai mempelajari keterampilan seperti membaca, menulis, dan berhitung. Mereka juga memulai untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, inovatif, dan kritis. Dan yang keempat, dalam bidang fisik, siswa seperti sekolah dasar sangat aktif dan energik. Kebutuhan mereka akan kegiatan fisik yang sesuai seperti bermain dan berolahraga. Masalah umum pada anak usia dini. Anak usia dini rentan mengalami berbagai masalah yang dapat mempengaruhi perkembangan dan kesejahteraan mereka. Beberapa masalah umum yang sering dihadapi oleh anak usia dini antara lain gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Anak usia dini dapat mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan fisik, perkembangan motorik, bahasa, dan kognitif. Faktor genetik, lingkungan, gizi yang tidak mencukupi atau gangguan perkembangan tertentu dapat menjadi penyebabnya. Gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan autisme dapat muncul pada anak usia dini. Identifikasi dini dan intervensi yang tepat sangat penting untuk membantu anak mengatasi masalah ini. Gangguan perilaku. Anak usia dini juga dapat mengalami gangguan perilaku
seperti agresi, sulit mengontrol emosi, atau gangguan tidur. Penyebabnya bisa berasal dari lingkungan keluarga, pergaulan teman sebaya, atau faktor genetik, gangguan pola makan. Masalah pola makan yang tidak seimbang atau gangguan makan seperti anoreksia atau bulimia juga dapat terjadi pada anak usia dini. Hal ini dapat berdampak negatif pada pertumbuhan dan perkembangan mereka. Gangguan komunikasi. Beberapa anak usia dini mungkin mengalami kesulitan dalam berkomunikasi baik secara verbal maupun nonverbal. Gangguan komunikasi seperti disleksia atau gangguan bicara perlu diidentifikasi sedini mungkin untuk memberikan identifikasi yang tepat. Gangguan sosial dan emosi. Masalah sosial seperti kesulitan berinteraksi dengan orang lain, kecemasan terhadap situasi sosial, atau ketidakmampuan untuk mengatur emosi juga sering dialami oleh anak usia dini. Gangguan sensorik. Beberapa anak usia dini mungkin memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap rangsangan sensorik seperti suara, cahaya, atau sentuhan. Gangguan sensorik dapat mempengaruhi respon dan adaptasi anak terhadap lingkungan sekitar. Gangguan tidur. Gangguan tidur. Membantu tidur seperti insomnia atau gangguan tidur lainnya juga merupakan masalah umum pada anak usia dini. Pola tidur yang tidak teratur dapat mempengaruhi kesejahteraan fisik dan mental mereka. Berikut adalah beberapa masalah umum yang mungkin dihadapi siswa di usia sekolah dasar dalam 4 bidang perkembangan atau pertumbuhan. Yang pertama, masalah perkembangan fisik. Anak-anak di usia sekolah dasar cenderung lebih banyak menghabiskan waktu mereka dengan duduk di depan layar komputer atau televisi dan kurangnya aktivitas fisik seperti berolahraga. Hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti obesitas, kesehatan gigi dan rongga mulut, serta merusak postur tulang belakang. Yang kedua, masalah perkembangan sosial dan emosional. Siswa pada usia sekolah dasar masih dalam tahap belajar memahami diri dan orang lain, sehingga mungkin mengalami kesulitan dalam membangun hubungan sosial dengan teman-teman mereka. Anak-anak mungkin mulai menunjukkan perilaku menyimpang seperti membuli, suka menyendiri, atau memprotes ketidakadilan. Yang ketiga, masalah perkembangan bahasa. Beberapa siswa mungkin mengalami kesulitan dalam mengekspresikan diri baik secara lisan atau tertulis. Mereka mungkin juga mengalami kesulitan dalam membaca atau mengeja kata-kata dan kalimat yang rumit. Yang keempat, masalah perkembangan kognitif. Beberapa siswa mungkin mengalami kesulitan belajar atau berkonsentrasi pada tugas-tugas akademik. Mereka mungkin mengalami kesulitan memahami materi pelajaran, terutama yang berkaitan dengan konsep matematika, sains, atau bahasa Inggris. Terima kasih. Adapun kesimpulan dari presentasi tadi, anak merupakan individu yang sedang menjalani proses dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Proses ini yang kemudian menentukan bagaimana anak menjalani kehidupan dewasa selanjutnya. Pentingnya memahami anak usia dini mempunyai 3 alasan, yaitu usia dini merupakan usia yang paling penting dalam tahap perkembangan manusia, pengalaman awal yang sangat penting, dan perkembangan fisik dan mental mengalami kecepatan luar biasa. Dan pada anak pada usia SD menunjukkan beberapa karakteristik, yaitu senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, senang melakukan sesuatu secara konkret. Kebanyakan anak lebih suka praktik daripada diberikan teori. Pendidikan di SD pada dasarnya mendorong dan mengembangkan anak dalam merealisir tugas-tugas
perkembangannya. Oleh sebab itu, guru SD dituntut untuk mampu mengimplikasikannya tugas-tugas perkembangan ini dalam proses pembelajarannya. Nah, sekian yang dapat kami presentasikan. Terima kasih atas kita semua.